kunci untuk mengobati kondisi yang disebabkan oleh asam lambung yang berlebihan. Selanjutnya ada nama generik dan nama paten. Nama generik omeprazol adalah omeprazol itu sendiri. Ini adalah nama standar yang diakui secara internasional untuk bahan aktif obat. Yang dimana nama generik ini adalah nama resmi dari zat aktif yang terkandung di dalam obat yang ditetapkan oleh lembaga ilmiah atau regulator seperti WHO atau BPOM. Nama ini digunakan secara umum dan tidak dilindungi hak paten sehingga bisa diproduksi oleh berbagai perusahaan farmasi. Dan adapun nama paten dari omeprazol itu ada banyak macamnya. Omeprazol dipasarkan oleh berbagai perusahaan farmasi di seluruh dunia dengan banyak nama merek atau nama paten. Beberapa contohnya yaitu Losec atau Prilosec. Namun ada banyak nama lain seperti Omedom, Omepros, Zegit dan lain-lain. Yang dimana nama paten ini adalah nama khusus yang diberikan oleh produsen obat untuk tujuan pemasaran. Nama ini biasanya dibuat saat obat pertama kali dikembangkan dan masih dalam perlindungan hak paten. Ada beberapa bentuk sediaan obat omeprazol. Yang pertama berbentuk kapsul. Biasanya berbentuk kapsul itu tersedia 10 mg, 20 mg, dan 40 mg. Seperti pada gambar contoh di atas, itu merupakan bentuk sediaan obat kapsul yang berdosis 20 mg. Yang kedua, yaitu ada berbentuk suspensi oral. Biasanya dalam bentuk suspensi itu tersedia dalam dosis 2,5 mg dan 10 mg. Seperti pada contoh di atas, itu merupakan suspensi oral dengan dosis 2,5 mg. Yang ketiga, yaitu berbentuk injeksi atau vial atau bahkan ampul. Nah, biasanya setiap vial atau ampul ini umumnya mengandung 40 mg omeprazol, seperti pada contoh di atas. Dosis dan cara pemberian obat. Obat omeprazol ini termasuk ke dalam obat golongan keras dan prescription only medicine atau hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Klasifikasinya termasuk dalam golongan proton pump inhibitor atau obat yang bekerja dengan menghambat pompa asam di sel parietal lambung, serta anti-ulcer atau golongan obat yang digunakan untuk mengobati atau mencegah tukak lambung dan usus atau ulcus pepticus. Oke, selanjutnya kita akan membahas indikasi atau kondisi yang dapat diobati oleh omeprazol. Omeprazol digunakan secara luas untuk mengobati berbagai kondisi yang berkaitan dengan asam lambung yang berlebihan. Yang pertama adalah penyakit reflux gastroesophageal atau yang biasa disebut dengan GERD. Kondisi ini adalah kondisi kronis di mana asam lambung naik kembali ke kerongkongan yang dapat menyebabkan gejala seperti heartburn atau sensasi terbakar di dada, nyeri dada, dan rasa asam di mulut. Omeprazol ini dapat mengurangi refluks asam, meredakan gejala, dan membantu penyembuhan kerongkongan. Yang kedua adalah tukak lambung dan tukak duodenum. Tukak adalah luka terbuka yang terbentuk pada lapisan lambung atau tukak lambung atau bagian pertama usus halus atau tukak duodenum. Omeprazol ini dapat membantu tukak sembuh dan mengurangi iritasi asam dan juga digunakan untuk mencegah kambuhnya tukak. Yang ketiga adalah esophagitis erosif. Ini adalah peradangan parah pada lapisan kerongkongan yang disebabkan oleh paparan asam lambung yang berkepanjangan, seringkali sebagai komplikasi GERD yang tidak diobati. Omeprazol ini dapat membantu penyembuhan kerusakan jaringan dan meredakan peradangan. Nah, selanjutnya adalah ada sindrom Zollinger-Ellison atau disingkat dengan Z. Ini adalah kondisi langka tapi serius yang disebabkan oleh tumor atau gastrinoma yang menghasilkan kadar hormon gastrin yang sangat tinggi yang pada gilirannya menyebabkan produksi asam lambung yang ekstrim. Omeprazol ini diberikan dalam dosis tinggi untuk mengontrol produksi asam pada Z. Yang kelima adalah dispepsia fungsional. Kadang-kadang digunakan untuk meredakan gejala gangguan pencernaan seperti nyeri ulu hati, kembung, dan rasa kenyang dini, terutama jika dicurigai ada keterlibatan asam. Nah, selanjutnya adalah pencegahan tukak akibat penggunaan OAINS, yaitu obat antiinflamasi non-steroid atau disingkat dengan OAINS, seperti ibuprofen atau naproxen.
dapat mengiritasi lapisan lambung dan menyebabkan tukar. Obat omeprazol sering diresepkan bersama ONS pada pasien yang berisiko tinggi untuk mencegah komplikasi ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas kontradiksi. Dalam hal ini, kontradiksi omeprazol berarti situasi medis di mana pemberian omeprazol tidak disarankan atau bahkan dilarang karena dapat menyebabkan efek samping yang membahayakan pasien. Yang pertama itu adalah ada hipersensitivitas terhadap omeprazol atau obat sejenis PPI. Jika pasien pernah mengalami alergi terhadap omeprazol atau obat lain dalam golongan proton pump inhibitor atau yang disebut dengan PPI seperti lansoprazol, pantoprazol atau esomeprazol, maka obat ini tidak boleh digunakan karena dapat memicu reaksi yaitu ruam kulit berat atau urtikaria, angiodema atau pembekakan bibir, wajah dan lidah, ada sesak napas yang disebut dengan bronkospasme, dan ada shock anafilaksis. Ini jarang terjadi namun dapat mengancam nyawa. Yang kedua adalah penggunaan bersamaan dengan rilpivirin yaitu obat antiretroviral untuk HIV. Omeprazol menyebabkan peningkatan pH lambung yang mengurangi penyerapan rilpivirin sehingga menurunkan konsentrasi rilpivirin dalam darah dan dapat mengancam keberhasilan pengobatan HIV. Nah, dampak apa sih yang bisa terjadi? Yaitu adanya potensi kegagalan terapi HIV dan resistensi virus. Selanjutnya adalah riwayat nefropati interstisial akut atau NIA akibat PPI. NIA adalah kondisi peradangan ginjal akut yang jarang tapi serius. Bisa terjadi sebagai reaksi idiosynkratik terhadap omeprazol atau PPI lainnya. Nah, ada gejala yang dapat ditimbulkan seperti demam, ruam, nyeri punggung bawah, penurunan output urin. Jika pasien pernah mengalami ini akibat omeprazol, penggunaan kembali sangat tidak dianjurkan. Yang keempat adalah diduga atau terdiagnosis kanker lambung. Omeprazol efektif menekan gejala seperti nyeri ulu hati, mual, dan dispepsia yang juga merupakan gejala awal kanker lambung. Jika diberikan sebelum evaluasi menyeluruh, bisa menutupi gejala kanker dan menunda diagnosis. Selanjutnya adalah hipomagnesemia berat yang tidak dikoreksi. Penggunaan jangka panjang omeprazol dapat mengganggu penyerapan magnesium di usus yang berujung pada kelemahan otot, kejang, aritmia jantung atau denyut jantung yang tidak teratur. Jika kadar magnesium dalam darah sangat rendah dan belum dikoreksi, maka pemberian omeprazol dapat memperparah kondisi. Selanjutnya adalah kehamilan, yaitu kategori C oleh FDA. Studi pada hewan menunjukkan bahwa penggunaan omeprazol pada kehamilan berpotensi menyebabkan toksisitas dan kelainan janin. Belum cukup bukti dari studi pada manusia, omeprazol hanya boleh digunakan jika manfaat terapi lebih besar daripada risiko terhadap janin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek samping dari omeprazol. Nah, omeprazol ini umumnya ditoleransi dengan baik, tetapi seperti semua obat, ada potensi efek samping. Efek samping umum biasanya bersifat ringan, seperti sakit kepala. Ini adalah salah satu keluhan yang paling sering dilaporkan. Gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, atau sembelit. Terus ada nyeri perut atau kembung, rasa tidak nyaman di perut atau perut terasa penuh gas. Terus ada namanya perubahan rasa, terkadang ada rasa aneh di mulut. Ruam kulit atau gatal biasanya ringan dan tidak berbahaya. Efek samping serius. Efek samping ini jarang terjadi terutama dengan penggunaan jangka panjang. Seperti fraktur tulang, penggunaan omeprazol yang berkepanjangan lebih dari 1 tahun, terutama pada dosis tinggi dan pada lansia, dapat sedikit meningkatkan risiko patah tulang pinggul, pergelangan tangan atau tulang belakang. Ini diduga terkait dengan gangguan penyerapan kalsium. Terus defisien vitamin B12. Asam lambung penting untuk penyerapan vitamin B12. Penggunaan omeprazol jangka panjang dapat mengurangi penyebaran B12 dan
berpotiko menyebabkan anemia dan masalah saraf. Terus ada nefropati interstisial akut atau NIA. Ini adalah peradangan langka pada ginjal yang dapat terjadi kapan saja selama pengobatan. Gejala bisa termasuk demam, ruam, dan perubahan jumlah urin. Selanjutnya ada yang namanya infeksi Clostridium difficile. Omeprazol dapat mengubah flora normal usus, meningkatkan risiko infeksi bakteri tersebut. Ia menyebabkan diare parah dan bisa mengancam jiwa. Terus selanjutnya hipomagnesemia. Penurunan kadar magnesium dalam darah dapat terjadi dengan penggunaan PPI jangka panjang. Gejala dapat meliputi kelemahan otot, kram, dan detak jantung tidak teratur. Selanjutnya, saya akan membahas tentang farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat omeprazol. Yang pertama adalah farmakodinamik dari obat omeprazol. Omeprazol adalah penghambat pompa proton yang bekerja dengan menghambat pompa H+ atau K+ ATPase pada sel parietal lambung secara irreversibel. Mekanisme ini menghambat produksi asam lambung pada tahap akhir sekresi asam. Omeprazol memerlukan lingkungan dengan konsentrasi ion hidrogen yang tinggi untuk diaktifasi sebelum berikatan dengan pompa proton. Efek penghambatan asam mulai terlihat dalam 1 jam setelah pemberian obat oral dan mencapai efek maksimum dalam 2 jam, dengan durasi efek yang dapat bertahan hingga 72 jam. Penghambatan ini bersifat irreversibel sehingga penggantian pompa proton baru diperlukan untuk mengembalikan sekresi asam normal yang biasanya memakan waktu 3-5 hari setelah penghentian obat. Selanjutnya adalah farmakokinetik dari omeprazol. Yang pertama ada absorpsi. Omeprazol diserap dengan cepat di usus halus dengan bioavailabilitas sekitar 30-40% setelah pemberian oral. Efek antisekresi dimulai dalam 1 jam dan mencapai puncak antara 0,5 sampai 3,5 jam. Yang kedua ada distribusi. Obat ini memiliki ikatan protein plasma tinggi sekitar 95% dan volume distribusi sekitar 0,39 liter per kilogram. Omeprazol terdistribusi terutama ke sel parietal lambung dan juga dapat masuk ke dalam air susu ibu. Yang ketiga ada metabolisme. Ini metabolisme cepat di hati oleh enzim CYP2C19 menjadi metabolit hidroksiometaprazol. Pasien dengan metabolisme lambat CYP2C19 memiliki konsentrasi plasma omeprazol yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada eliminasi. Metabolit diekstresikan terutama melalui urin dan melalui feses. Waktu paruh plasma omeprazol pendek, sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam. Namun, durasi efeknya lebih lama karena pengikatan irreversibel pada pompa proton. Dosis dan cara pemberian obat. Rute pemberian dan dosis obat omeprazol sangat bergantung pada diagnosis kondisi medis dan pilihan pasien. Yang pertama, kondisi GERD. Pada dewasa diberikan 20 mg 1 kali sehari selama 4 minggu. Anak usia lebih dari 1 tahun dengan berat badan 10-20 kg diberikan 10 mg 1 kali sehari selama 2-4 minggu. Anak usia lebih dari 2 tahun dengan berat badan lebih dari 20 kg diberikan 20 mg 1 kali sehari selama 2-4 minggu. Yang kedua, kondisi tungkat lambung atau ulkus duodenum. Pada dewasa diberikan 20 mg atau 40 mg 1 kali sehari selama 4 minggu untuk ulkus duodenum dan 8 minggu untuk tungkat lambung. Yang ketiga, kondisi infeksi Helicobacter pylori. Diberikan pada dewasa sebanyak 20 mg 2 kali sehari selama 7 atau 10 hari. Anak usia lebih dari 4 tahun dengan berat badan 15-30 kg diberikan sebanyak 10 mg 2 kali sehari selama 7 hari. Anak usia lebih dari 4 tahun dengan berat badan lebih dari 30 kg diberikan sebanyak 20 mg. Yang keempat, kondisi sindrom Zollinger-Ellison. Pada dewasa diberikan dosis awal 60 mg tiap hari. Yang kelima, kondisi tungkat lambung terkait penggunaan OAINS diberikan pada dewasa 20 mg 1 kali sehari. Yang keenam, kondisi infeksi Helicobacter
pylori tungkak lambung atau ulcus duodenum, dan GERD. Dewasa diberikan 40 mg satu kali sehari yang diberikan melalui infus selama 20-30 menit. Yang ketujuh, kondisi sindrom Zollinger-Ellison diberikan pada dewasa dosis awal 60 mg tiap hari melalui infus selama 20-30 menit yang disesuaikan dengan respon tubuh pasien. Cara pemberian: kapsul atau tablet harus ditelan utuh dengan segelas air. Jangan pernah mengunyah, menghancurkan, atau membuka kapsul atau tablet, karena ini akan merusak lapisan pelindung dan membuat obat tidak efektif atau terurai oleh asam lambung. Untuk sediaan serbuk, larutan sesuai petunjuk dan diminum segera. Tahap selanjutnya yaitu nursing consideration atau konsiderasi keperawatan. Hal ini adalah hal-hal yang penting yang harus diperhatikan oleh perawat ketika memberikan obat kepada pasien. Ini juga mencakup seluruh proses, mulai dari pemberian, saat pemberian, dan setelah pemberian obat. Tujuannya supaya obat yang diberikan itu dapat aman dan efektif, dan juga tidak menimbulkan efek samping yang serius. Dan pasien juga dapat kita edukasikan bagaimana cara penggunaan obat tersebut. Ada beberapa komponen atau tahapan yang harus kita lakukan dalam melakukan nursing consideration. Yang pertama itu adalah asesmen atau pengkajian. Jadi dalam pengkajian ini contohnya seperti apa yang harus kita pantau sebelum memberikan obat. Misalnya tanda-tanda vital yang mencakup tekanan darah, fungsi hati, alergi dan lain-lain. Terus cara pemberian obat. Yang kedua, cara pemberian obat. Obatnya diminum sebelum atau sesudah makan, ditelan langsung atau bisa dihancurkan. Yang ketiga, pemantauan. Pemantauan ini perlu dilakukan agar kita mengetahui efek apa yang muncul dan apa yang harus kita awasi dalam pemberian obat tersebut. Terus yang keempat, pendidikan pasien. Pendidikan pasien ini contohnya apa yang harus pasien tahu, apa yang harus pasien hindari, apa yang boleh diminum bersamaan dengan obat lain atau tidak. Terus yang kelima itu ada perhatian khusus. Siapa yang perlu hati-hati pakai obat ini atau apakah ada interaksi obat. Di sini ada 5 contoh dari tahapan-tahapan tersebut yang sudah saya sampaikan, terkhususnya bagi obat omeprazol. Yang pertama itu di asesmen. Contohnya itu misalnya pantau gejala gastrointestinal pasien seperti nyeri epigastrium, mulas, mual muntah atau perdarahan gastrointestinal. Terus tanyakan riwayat penggunaan NSAID atau steroid, karena hal ini meningkatkan resiko ulkus lambung. Terus yang ketiga itu tinjau hasil laboratorium, fungsi hati, magnesium, karena penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan hipomagnesemia. Terus yang kedua, administration atau pemberian obat. Berikan sebelum makan, idealnya 30-60 menit sebelum sarapan atau makan malam, tergantung jadwal dosis yang diresepkan oleh dokter. Terus yang kedua itu jangan dikunyah atau dihancurkan jika bentuknya kapsul atau tablet enteric coat. Terus abis itu yang ketiga, jika pasien menggunakan selang NGT atau PEG, gunakan sediaan suspensi atau bukan kapsul dan campur butiran dengan air. Terus yang ketiga yaitu monitoring. Jadi kita melakukan pemantauan selama proses terapi berlangsung. Yang pertama dalam monitoring itu kita ada pantau efek samping umum seperti sakit kepala yang dialami pasien, diare, mual, dan konstipasi. Terus yang kedua, waspadai tanda infeksi Clostridium, itu bisa diare berat, demam, dan kram perut. Terus yang keempat, pantau tanda hipomagnesemia. Itu tanda-tandanya bisa ada kejang, aritmia, tremor, dan lemas. Terus yang terakhir yaitu jika digunakan jangka panjang, pantau tanda defisiensi B12 dan peningkatan risiko fraktur tulang. Terus yang keempat itu ada patient education atau pendidikan pasien. Ya, ada 3 yang saya ambil sebagai contoh, yaitu
Yang pertama, anjurkan pasien untuk menghindari alkohol, merokok, dan makanan yang memicu asam lambung, misalnya makanan pedas atau kopi. Yang kedua, tekankan pentingnya konsumsi sesuai jadwal, meskipun gejala sudah membaik. Yang terakhir atau yang kelima itu ada precaution, itu perhatian khusus, dan di sini saya ambil 2 contoh, yaitu yang pertama, gunakan hati-hati pada pasien lansia, pasien dengan gangguan hati atau yang menggunakan obat seperti warfarin, digoxin, dan diazepam. Terus yang kedua, jangan digunakan bersamaan dengan obat anti jamur seperti ketoconazole karena dapat mengurangi penyerapan akibat perubahan pH lambung. Selanjutnya, penjelasan mengenai kategori kehamilan. Omeprazol termasuk dalam kategori kehamilan C. Menurut Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat, studi pada hewan percobaan telah menunjukkan efek samping pada janin. Misalnya, kelainan perkembangan atau toksisitas pada dosis tertentu. Namun, belum ada studi yang memadai dan terkontrol dengan baik yang dilakukan pada wanita hamil. Implikasi klinisnya, ini berarti omeprazol hanya boleh digunakan selama kehamilan jika potensi manfaat pada ibu jauh lebih besar daripada potensi resiko yang mungkin terjadi pada janin. Keputusan ini harus selalu dibuat oleh dokter setelah mempertimbangkan kondisi medis ibu hamil dan potensi dampaknya pada bayi. Selanjutnya, mengenai penjelasan menurut National Center of Biotechnology Information dari National Library of Medicine Amerika Serikat mengatakan bahwa obat omeprazol adalah obat yang digunakan untuk mengobati nyeri ulu hati, tukak lambung atau reflux lambung yang dikenal juga sebagai GERD atau penyakit reflux gastroesophageal. Terkadang saat mengetahui bahwa mereka hamil, mereka berpikir untuk mengubah cara minum obat atau menghentikan pengobatan sama sekali. Namun penting untuk berbicara dengan penyedia layanan kesehatan sebelum membuat perubahan apapun pada cara minum obat. Penyedia layanan kesehatan dapat berbicara dengan Anda tentang manfaat mengobati kondisi Anda dan resiko penyakit yang tidak diobati selama kehamilan. Apakah mengonsumsi omeprazol dapat mempersulit untuk hamil? Tidak diketahui. Apakah mengonsumsi omeprazol dapat mempersulit kehamilan? Informasi ini dari penelitian hewan tidak menunjukkan bahwa omeprazol mempengaruhi kesuburan wanita atau kemampuan untuk hamil. Selanjutnya, apakah omeprazol meningkatkan risiko keguguran? Keguguran merupakan hal umum dan dapat terjadi pada kehamilan apapun karena berbagai alasan. Informasi dari penelitian terbatas menunjukkan bahwa mengonsumsi omeprazol atau selama kehamilan tidak diharapkan dapat meningkatkan risiko keguguran. Lalu, mengonsumsi omeprazol selama kehamilan meningkatkan risiko masalah terkait kehamilan lainnya. Informasi dari penelitian terbatas menunjukkan bahwa mengonsumsi omeprazol tidak mungkin menyebabkan masalah terkait kehamilan lainnya, seperti kelahiran prematur atau berat badan lahir rendah yang beratnya kurang dari 5 pon atau 5 ons atau 2.500 gram saat lahir. Omeprazol juga sedang dipelajari sebagai pengobatan pada kehamilan untuk mencegah preeklamsia yang dapat menyebabkan kejang atau eklamsia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai peringatan dan perhatian khusus beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat menggunakan omeprazol, yaitu pada penggunaan jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Itu dapat menyebabkan resiko fraktur tulang, yaitu dapat meningkatkan resiko patah tulang pinggul, pergelangan tangan atau tulang belakang, terutama pada dosis tinggi dan pada pasien lansia. Dokter mungkin merekomendasikan suplementasi kalsium dan vitamin D. Kemudian yaitu defisiensi vitamin B12, yaitu penurunan kadar asam lambung dapat mengganggu penyerapan vitamin B12. Pemantauan kadar B12 mungkin diperlukan, terutama pada pasien dengan diet vegetarian ketat atau kondisi tertentu. Kemudian infeksi Clostridium difficile, yaitu omeprazol dapat meningkatkan resiko infeksi bakteri Clostridium difficile di usus yang menyebabkan diare berat, nyeri perut, dan demam.
Jika mengalami hal seperti ini, segera laporkan gejala ini kepada dokter agar diberikan penanganan lebih lanjut. Kemudian nefropati interstitial akut atau disingkat NIA. Ini adalah kondisi peradangan ginjal yang langka tetapi serius yang dapat terjadi kapan saja selama terapi PPI. Gejala dapat meliputi demam, ruam, dan perubahan volume urin, kemudian diagnosis kanker lambung. Sebelum memulai terapi omeprazol, penting untuk menyingkirkan kemungkinan adanya kanker lambung. PPI dapat meredakan gejala yang serupa dengan kanker sehingga berpotensi menunda diagnosis dan pengobatan kanker yang tepat. Jika gejala tidak membaik atau memburuk, evaluasi lebih lanjut diperlukan. Lalu hipomagnesemia. Kadar magnesium yang rendah dalam darah dapat terjadi dengan penggunaan PPI jangka panjang. Gejala dapat termaksud kelemahan otot, kram, dan detak jantung tidak teratur. Infeksi obat penting itu selalu informasikan kepada dokter atau apoteker tentang semua obat yang sedang Anda minum, termasuk obat bebas dan suplemen, untuk menghindari interaksi yang tidak diinginkan. Berikut referensi yang kami ambil, dapat dilihat pada slide. Oke, sekian, terima kasih.